Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Arwah Pelakor Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pekik Marlin seraya melemparkan foto tersebut sehingga pecah berserakan. Detak jantung Marlin berdegup kencang. Bahkan dirinya beringsut mundur menjauhi foto yang sudah pecah itu. Tidak mungkin, aku pasti salah lihat, gumam Marlin sembari menggelengkan kepalanya, tak percaya apa yang ia lihat barusan dan menyangkal jika ia kembali berhalusinasi. Foto Ningrum yang pecah tersebut ia tinggalkan begitu saja. Marlin segera keluar dari kamar utama dan memilih masuk ke sebelah kamar tersebut. Marlin berharap ia bisa istirahat dan menetralkan rasa takut yang melanda dirinya. Mungkin aku terlalu kecapean, ujar Marlin merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ditambah, akhir-akhir ini juga sering berhalusinasi melihat hal-hal yang tak wajar. Bahkan ia merasa dihantui. Marlin segera mengambil ponselnya dan menelpon Bian. Entah kenapa lelaki itu belum juga datang. Halo mas, kamu di mana? Apa sudah di jalan? Tanya Marlin tak sabaran saat panggilan dari Bian terhubung. Halo mas, ulang Marlin lagi. Iya, ini mas sudah mau pulang. Tunggu saja sebentar, jawab Bian di ujung telepon sana, yang mampu membuat Marlin sedikit lega atas jawaban Bian. Iya mas, cepetan ya, aku takut sendirian nih di rumah, ungkap Marlin. Terdengar gelak tawa Bian di ujung sana setelah mendengar penjelasan Marlin yang tengah dilanda rasa takut dan khawatir. Takut? Takut kenapa? Tanya Bian terbahak. Takut aja mas pokoknya, cepetan ya, ulang Marlin. Iya sayang, santai saja, istirahat dulu, jangan dibuat takut, nanti malah terbayang-bayang yang aneh-aneh, ucap Bian menenangkan Marlin. Tenang aja kamu, Ningrum gak akan gentayangan kok, celetuk Bian lagi disertai tawanya. Iya mas, jangan nakut-nakutin dong, cepetan ke pulang, kata Marlin merengek manja. Iya ini aku mau pulang, kata Bian dan diakhiri Marlin panggilan tersebut. Oke mas, aku tunggu, ngebut ya, kata Marlin bercanda. Marlin tiduran di kamar sembari menunggu Bian yang masih dalam perjalanan pulang. Ia akan membereskan kekacauan di kamar utama nanti jika Bian sudah datang. Tak sedikit pun Marlin berani keluar dari kamar. Bahkan sekedar untuk buang air kecil pun ia tak berani. Ia takut jika melihat penampakan yang membuat dirinya semakin ketakutan. Apalagi rumahnya saat ini bekas Ningrum merasakan sengsara, kesakitan bertaruh nyawa, sehingga tubuhnya benar-benar tidak kuat lagi. Teringat celetukan Bian di telepon tadi membuat Marlin bergidik ngeri. Bisa-bisanya Bian berkata demikian, seperti tahu isi hati dan pikiran Marlin bahwa ia seperti sedang dihantui rasa bersalah. Pintu kamar Marlin dikunci dari dalam. Bahkan ia tak berani beringsut sedikit pun. Ia akan sabar menunggu Bian datang. Marlin memikirkan tentang Bilasmi yang sudah lama tidak datang kembali. Ia nantinya akan meminta pembantu itu untuk menemaninya kembali. Marlin menunggu beberapa saat. Akhirnya terdengar deru mobil menandakan Bian sudah datang. Dan tak lama pintu depan diketuk bersamaan dengan panggilan dari Bian. Marlin, buka pintunya, panggil Bian. Segera Marlin keluar dari kamar dan membukakan pintu depan. Ia cukup lega karena Bian datang lebih cepat. Kok kayak seneng banget, udah kangen, ujar Bian sembari masuk. Senang aja biar gak sendirian di rumah, jawab Marlin. Bian masuk ke dalam kamar utama sembari membersihkan diri dan mengganti pakaian. Marlin pun juga mengikuti Bian. Namun baru Bian masuk ke dalam kamar, ia menatap Marlin penuh tanda tanya. Kenapa fotonya pecah? Tanya Bian. Maaf mas, tadi
Aku gak sengaja kesenggol foto Ningrum, jawab Marlin. Foto Ningrum? Ini bukan foto Ningrum. Coba lihat nih, gelak Pian sembari memungut foto yang sudah pecah. Ini cuma foto modelnya. Figura kecil ini baru aku beli, dan foto modelnya itu hanya sebagai contoh, ujar Pian tertawa. Marlin tampak tidak percaya apa yang dikatakan oleh Pian. Ia pun ikut memperhatikannya dan mengambil selembar foto model tersebut. Nyata, foto itu bukan Ningrum. Marlin geleng-geleng kepala dan tak percaya apa yang ia lihat barusan dan sekarang ini. Marlin tersenyum dengan dipaksakan. Ia membuat alasan jika salah lihat. Oh iya, aku kira foto Ningrum, kata Marlin sembari tertawa sumbang. Padahal aku baru beli, soalnya figuranya bagus ada ukirannya, ujar Pian. Ya maafin aku mas, tadi gak sengaja, seriusan, ucap Marlin bernada sedih. Iya gak apa-apa, nanti aku bisa beli lagi, ujar Pian senyum. Barang-barang kamu mana? Tanya Pian. Ada di kamar sebelah mas, aku lebih nyaman di kamar sebelah, jawab Marlin. Kenapa gak di kamar ini aja? Kata Pian. Ini kan kamar kamu, jawab Marlin singkat. Ya udah terserah aja, senyaman kamu deh. Mas mandi dulu, baru kita makan malam bersama, ujar Pian dan langsung disetujui oleh Marlin. Saat Pian sedang mandi, Marlin kembali memperhatikan dan memegang foto model tersebut. Baginya saat ini masih sangat mustahil jika ia salah lihat. Padahal jelas-jelas jika tadi ia melihat foto Ningrum sedang tersenyum, dan lama-lama senyumnya itu semakin lebar sehingga membuatnya terlonjak kaget dan tanpa sengaja membanting foto tersebut. Benar-benar gila ini, gumam Marlin. Bukannya aman dan terasa damai di rumahnya saat ini, tapi malah berbanding terbalik. Rasanya ia masih dihantui dengan rasa takut. Marlin memilih menunggu Pian selesai, lalu mereka akan ke dapur sama-sama untuk makan malam. Ia tak mau ke dapur sendirian, khawatir ia akan kembali melihat hal-hal di luar nalar. Mas, kamu tidur di mana? Tanya Marlin ketika sudah selesai makan malam. Tidur di kamar utama. Lebih baik kamu juga tidur di sana. Kalau nggak mau tidur di sampingku, biar mas tidur di karpet, jawab Pian. Oh ya udah mas, aku setuju, jawab Marlin. Marlin duduk di sisi ranjang, sedangkan Pian duduk di kursi sibuk dengan laptopnya. Tidur aja, gak usah takut. Mas gak akan ngapa-ngapain kok, mas sedang sibuk, ucap Pian tertawa dengan tatapan fokus kepada layar. Mas, gimana hubungan kita selanjutnya? Tanya Marlin. Terserah, kalau kamu mau gimana? Tanya balik Pian. Aku mau kita sejalannya aja mas, jawab Marlin. Baik, mas setuju, jawab Pian. Marlin dan Pian masih asyik mengobrol. Marlin dengan senang hati menemani Pian yang masih sibuk berkutat dengan pekerjaan di akhir bulan yang sering membuatnya lembur. Marlin membaringkan tubuhnya di kasur empuk. Kasur baru, bukan bekas Ningrum, karena kasur tersebut sudah Pian ganti dan dibuang. Pian juga takut akan ketularan penyakit yang ditinggalkan oleh Ningrum. Maka dari itu, banyak barang pribadi sudah diganti. Marlin menatap langit-langit kamar. Kini ia sudah kembali ke rumahnya dulu dan kembali hidup berdua dengan Pian. Setelah menyingkirkan pelakor itu, namun entah mengapa hati Marlin bukannya tenang, tapi malah bertambah gusar. Serasa ada yang mengganjal di hatinya. Seharusnya ia puas dengan hasilnya yang sudah kembali bisa merebut semuanya. Marlin berusaha menenangkan dirinya. Ia berusaha melupakan tentang Ningrum dan mengakhiri hubungan dengan para dukun. Setelah ini, Marlin akan menjalani hidup normal seperti biasanya. Malam itu, Marlin melalui malam di rumahnya kembali. Ia hanya tidur, sedangkan Pian disibukkan dengan pekerjaannya. Aku tidur duluan nih mas, ngantuk, ucap Marlin. Iya, bentar lagi juga mas mau tidur nih, jawab Pian. Di antara sadar dan tidak, Marlin melihat Ningrum sedang mondar-mandir di depannya kini. Perempuan perebut itu menangis kesakitan di sela isaknya. Ia terus merintih. Marlin semakin memperjelas penglihatannya, dan sangat nyata itu Ningrum berjalan mengangkang. Bahkan cairan merah mengalir dari kedua belah pahanya. Tidak mungkin, ini hanya mimpi,
ucap Marlin menggelengkan kepalanya. Marlin hendak berlari, namun badannya semua menjadi beku. Bahkan sekedar menutup matanya pun ia tak mampu. Pergerakan mata Marlin terus mengikuti sosok Ningrum tersebut. Gerakannya yang patah-patah dengan kaki mengangkang tak lepas dari pandangannya. Hingga tiba-tiba sosok tersebut berhenti mondar-mandir dan membalas tatapan mata Marlin. Di sela isak tangisnya serta rintihannya, sosok tersebut tersenyum lebar dan semakin lebar, berubah menjadi perempuan yang selalu menampakkan dirinya. Perempuan itu mendekat serta berucap, "Akan aku terus ikuti kau." Teriak Marlin dengan nafas yang memburu. Marlin segera duduk dan menatap ke sekeliling kamar. Namun hanya ia seorang diri. Tidak ada Bian di kamar mandi pun. Pintu tersebut terbuka sedikit, menandakan Bian tak berada di dalam. Marlin menghembuskan nafasnya perlahan. Ia ternyata benar bermimpi, tapi mimpi tersebut sangat nyata. Ia mengusap wajahnya frustasi, padahal ia ingin membalas dendam rasa sakit hatinya. Namun kenapa malah dirinya seperti diteror? Marlin segera bangkit dari tempat tidurnya, sembari mencari keberadaan Bian saat ini. Di kamar sebelah lelaki itu pun juga tidak ada. Di dapur dan di kamar mandi juga tidak ada. "Mas Bian? Mas, kamu di mana?" panggil Marlin sembari menyusuri rumahnya. "Mas Bian?" panggil Marlin lagi. Namun tak ada sautan, bahkan hanya suaranya sendiri yang menggema di rumah besar itu. Wajah Marlin begitu pias. Ia begitu ketakutan. Tak bisa dibayangkan wajahnya saat ini sangat pucat karena tak kunjung menemukan Bian. Setelah dari dapur, Marlin menuju pintu depan. Terlihat mobil Bian ada, namun orangnya tidak ada. Terlihat lampu halaman depannya dalam keadaan mati. Rumah tetangganya pun juga sudah mulai sepi. Bahkan mereka sudah tertidur karena waktu sudah menunjukkan tengah malam. Marlin mengucap lengannya. Angin malam berembus kencang membuat dirinya bergidik. Ditambah ia bermimpi bertemu kembali dengan sosok yang pernah ia lihat di rumah kontrakannya. Marlin memilih duduk di teras rumahnya. Ia pikir duduk dan menunggu Bian di luar rumah lebih aman daripada ia harus kembali masuk ke dalam rumah. Marlin mengingat kesalahannya karena terus-menerus diikuti makhluk yang meminta makan kepadanya. Ia baru sadar jika pantangan membawa celana dalam sebagai benda guna-guna itu ia bawa masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya ia diikuti oleh makhluk penjaganya. Entah kenapa ia bisa lupa dengan hal tersebut, padahal sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Waro tentang pantangan itu. Dan sekarang bukannya Marlin hidup tenang, tetapi malah terus dihantui. Ia yakin Ningrum tidak gentayangan, namun sosok itulah yang menghantui dirinya dan menyerupai Ningrum. Sial, kenapa aku lupa? Ucap Marlin merutuki dirinya. Padahal tempat celana dalam itu hanya di rumpun bambu khusus untuk memperpendingannya. Tapi waktu itu ia lupa dan malah membawa benda itu masuk ke rumah, dan ia juga membawa benda itu masuk ke dalam rumah Bian. Di antara kekesalannya atas kecerobohannya kini, Marlin seringkali berteriak sendirian karena sosok itu yang tiba-tiba muncul. Saat Marlin menunggu Bian sekarang, bahkan tak luput dirinya selalu diikuti sosok yang memiliki senyum lebar itu. "Marlin," ucap Bian mampu membuat Marlin terkejut. "Mas Bian, datang dari mana saja, Mas?" tanya Marlin dengan wajah khawatirnya. "Aku keluar tadi, ke pos ronda sebentar," jawab Bian. "Kenapa kamu ninggalin aku sendirian, Mas? Aku panik," kata Marlin. "Cuma sebentar saja tadi." "Ya udah deh, maaf ya. Tapi kenapa kamu gak nunggu di dalam aja? Di luar dingin," kata Bian sembari menatap Marlin. "Aku khawatir aja Mas kemana gitu. Soalnya aku cariin di seluruh rumah malah gak ketemu," jelas Marlin. "Ya udah, yuk kita masuk. Mas mau tidur nih," ucap Bian menuntun Marlin menuju kamar. Marlin kembali masuk ke kamar utama. Ia berani jika ada Bian di sampingnya. Namun jika ia sendirian, ia juga takut karena kamar utama adalah kamar di mana terakhir kali Ningrum meregang nyawanya. "Ngapain tadi ke sana, Mas?" tanya Marlin. "Cuma nengok bapak-bapak aja. Soalnya pada ngumpul nonton bola bareng."
jawab Bian. Terus tadi ikut nonton juga? Tidak, karena tadi ingat kamu sayang, jawab Bian tersenyum. Marlin menampakkan wajah cemberut yang dibuat-buat dan menambah Bian begitu gemas dengan Marlin yang begitu seksi untuk malam ini. Mas, apa ada yang tahu jika aku kembali ke rumah ini? Tanya Marlin. Sepertinya tidak ada yang tahu sayang. Memangnya kenapa? Tanya balik Bian. Tidak apa-apa. Apa perlu lapor dulu untuk kembali bisa tinggal di sini? Tanya Marlin. Nanti mas pikirin gimana baiknya. Soalnya mereka tahu jika kita sudah bercerai. Jelas Bian. Oke, baiklah mas, jawab Marlin menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Yang penting malam ini kita sama-sama enak dulu sayang, bisik Bian memulai permainannya. Pagi-pagi Marlin terbangun sembari berpelukan dengan Bian di bawah selimut tebal. Ia mengingat kejadian tadi malam yang luar biasa panas permainan mereka. Marlin tersenyum melihat Bian yang masih tertidur pulas. Ada setitik rasa tidak tega jika dirinya membalas dendam kepada Bian. Jika dipikir-pikir, Marlin andai Bian gila ataupun sakit, maka ia tak bisa menikmati hasil kerja Bian lagi. Ditambah, ia terlalu susah melupakan permainan ranjang mereka. Bagi Marlin, Bian begitu sempurna. Di atas ranjang pun begitu hebat, mampu membuat dirinya lupa akan segalanya. Maka ia bertekad untuk tidak balas dendam kepada Bian. Baginya sudah cukup Ningrum yang merasakannya, sedangkan dirinya yang sangat membutuhkan Bian. Ia tak mau Bian sakit ataupun gila. Maka ramuan yang diberikan Mbah Waro, Marlin buang dan tidak memerlukan ramuan itu. Mas, bangun, ucap Marlin sembari mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. Bian mengerjapkan matanya berkali-kali dan melihat Marlin yang kini hanya berbalut handuk di dadanya. Ya, mandi duluan, keluh Bian. Memangnya mau mandi berdua? Iya, biar bisa mengulanginya lagi, kekeh Bian dan langsung mendapatkan cubitan dari Marlin. Cepat mandi mas, biar bisa menikmati teh bersama, ucap Marlin. Marlin ke dapur untuk membuatkan teh hangat dan menyiapkan kue kering dan roti untuk dinikmati sarapan mereka. Marlin membawa minuman tersebut ke ruang tamu sembari menunggu Bian datang. Ia menyalakan televisi dan duduk di sofa. Rutinitas yang dulunya sering mereka kerjakan sebelum Bian berpindah hati kepada Ningrum, yang katanya lebih sempurna segala-galanya. Marlin menatap sofa tersebut, namun ada yang mengalihkan perhatiannya, yaitu beberapa helai rambut berwarna pirang dan juga panjang, yang Marlin yakini itu bukan rambutnya, melainkan rambut Ningrum. Marlin segera membuangnya keluar rumah. Ia bergidik ngeri, bahkan jantungnya berdetak cepat kala mendapati rambut Ningrum yang sempat mengalami rontok parah. Ih, ngeri, kata Marlin sembari membereskannya, lalu kembali melihat-lihat jika masih ada rambut yang tersisa. Sayang, ngapain? Tanya Bian ketika melihat Marlin dengan wajah yang ketakutan. Gak apa-apa mas, yuk kita ngetes sama-sama, ujar Marlin menggandeng Bian untuk duduk bersama. Mas, semua barang-barang Ningrum memang kamu kemanakan? Tanya Marlin. Sebagian dibawa keluarganya, dipinta dan dibawa pulang. Soalnya mas juga bingung mau diapakan. Ya sudah, mas berikan saja semuanya punya Ningrum, jawab Bian sembari menyeruput tehnya. Oh gitu, pantas saja gak ada barang-barangnya lagi, kata Marlin. Memangnya kenapa? Mas yakin kok kamu juga gak mau kan barang Ningrum? Enggak, jijik aku, takut tertular penyakit anehnya, jawab Marlin bergidik ngeri. Nah, makanya itu, pokoknya sudah semua mas musnahkan barang pribadinya. Tenang aja kamu, jelas Bian sembari merangkul pundak Marlin. Bukannya banyak foto-foto Ningrum, terus kamu kasihkan kepada keluarganya juga? Tanya Marlin. Iya, pokoknya udah gak ada lagi, jawab Bian tanpa mengalihkan pandangannya pada televisi yang menyiarkan berita. Marlin tampak manggut-manggut saja. Musnahnya foto Ningrum mampu membuat Marlin begitu senang. Tak perlu kali ini ia takut karena salah lihat lagi jika melihat figura atau foto pajangan lainnya. Kamu hari ini ke toko? Iya mas, nyari kegiatan biar gak sumpek di rumah, jawab Marlin. Oh ya sudah, tapi kayaknya mas pulang terlambat lagi deh.
Kamu gak apa-apa kan? Tanya Bian. Oh gitu, ya sudah mas, gak apa-apa, jawab Marlin lesu. Namun ia juga senang karena ada waktu untuk pergi ke kediaman Mbah Waro untuk mencari-cari agar bisa dirinya tak perlu diikuti oleh sosok itu yang menghantui dirinya. Malam ini akan kubereskan semuanya, batin Marlin. Pagi itu setelah Bian berangkat kerja, Marlin langsung menuju tokonya. Padahal ia sedang malas, tapi baginya jika berdiam diri di rumah akan membuatnya malah semakin pusing dan akan berakibat ketakutan dan berhalusinasi. Sebisa mungkin Marlin sangat menghindari sendirian saat di rumah. Maka ia berangkat ke toko untuk mencari teman agar dia lebih tenang. Kalian berdua percaya nggak dengan seseorang yang kenayangan? Tanya Marlin membuka percakapan. Nggak mungkin bu, jika mati ya mati saja. Urusan dunia dia sudah terputus, jawab Tuti. Kalau aku sih percaya, sering tuh terdengar jika gentayangan itu biasanya matinya nggak tenang, atau disebut dengan arwah penasaran, sahut Yuli bergidik ngeri. Nggak mungkin, arwah penasaran dan jadi gentayangan itu mah cuma dibuat-buat di film aja. Kalaupun benar pasti cuma jin doang yang menyerupai, jelas Tuti menyangkal. Iya, saya pun juga berpikir seperti kamu tuh, jawab Marlin. Memangnya, kenapa Bu Marlin bertanya demikian? Tanya Tuti penasaran. Gak apa-apa, cuma pengen dengar pernyataan kalian berdua aja, jawab Marlin terkekeh. Sehari berkutat di toko, sore itu Marlin pulang lebih awal. Ia segera mandi dan berganti pakaian. Marlin memilih kamar mandi yang berada di dekat dapur dan beristirahat di dalam kamar tamu. Padahal ia ingin sekali istirahat di kamar utama. Namun bayang-bayang Ningrum dengan wajah menyeramkan selalu terbayang di benak Marlin. Apalagi Marlin mendengar cerita dari Bian jika Ningrum meninggal dengan mata yang melotot. Bayangan wajah Ningrum dengan ekspresi demikian dan mampu membuat Marlin merinding seketika. Setelah mandi dan bersih, ia merebahkan tubuhnya di ranjang. Cukup lelah terus-menerus dirinya dihantui dan diteror dengan kemunculan sosok itu yang secara tiba-tiba. Dirasa sudah cukup istirahat, Marlin segera pergi ke kediaman Mbah Waro. Sebelumnya, ia meminta izin kepada Bian dengan alasan ingin menemui temannya. Hati-hati di jalannya, pulangnya jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum mas pulang, kamu sudah datang, ucap Bian di ujung telepon. Iya mas, kamu tenang aja, jawab Marlin tersenyum. Entah kenapa baginya Bian lebih romantis dan selalu mengkhawatirkan dirinya. Bahkan lelaki itu sangat perhatian kepadanya. Padahal sebelum mereka berpisah, lelaki itu tampak biasa saja, bahkan terbilang cuek. Marlin segera bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Waro. Ia pergi sebelum maghrib agar bisa sampai dan pulangnya tidak terlalu malam. Ia melajukan mobilnya membelah jalanan aspal yang mulai dipadati oleh orang-orang yang baru sepulang kerja. Kemacetan di kota membuat Marlin gelisah. Ia takut akan membuang-buang waktu untuk segera sampai. Sial, macet, umpat Marlin. Cukup lama ia terhalang kemacetan, dan pada akhirnya mobilnya kembali bisa melaju dengan mulus menuju desa yang cukup jauh. Marlin tiba di depan rumah Mbah Waro. Langit sudah gelap keseluruhan. Ia segera mengetuk pintu rumah tersebut karena tiba-tiba merasakan hawa yang tak nyaman. Permisi mbah, panggil Marlin setelah berteriak. Panggilan yang ketiga baru dukun itu membuka pintu dan meminta Marlin untuk masuk. Tanpa menunggu pertanyaan Mbah Waro, Marlin lebih dulu menjelaskan semua yang ia alami dan ikuti oleh sosok makhluk. Gimana mbah cara menghentikannya? Tanya Marlin. Saya takut mbah, bahkan saya sering berteriak sendirian ketika makhluk itu menampakkan dirinya. Saya tak mau dianggap gila, jelas Marlin histeris saat bercerita. Mbah Waro hanya diam saja. Beliau menyimak penjelasan Marlin dengan serius. Bagi beliau ini, kali pertama kali beliau diminta pertolongan hal ini, karena sebelumnya tamu yang datang sangat mentaati peraturan beliau dan tidak ada yang melanggar pantangan apapun. Maafin saya mbah, pokoknya sampai harus bisa menghentikan teror tersebut, sambung Marlin memaksa agar Mbah Waro menolongnya. Tanah dalamnya sudah dibuang? Tanya Mbah Waro. Sudah mbah, jawab Marlin. Sebetulnya jika sudah dibuang dan tidak memberikan mereka makanan lagi, maka kau tak perlu diteror,
Tapi kesalahanmu cuma satu, membawa masuk ke dalam rumah. Jelas Mbak Waro geleng-geleng kepala. Terus saya harus gimana, Mbak? Tanya Marlin frustasi. Tenang dulu, tidak usah takut. Saya juga berpikir, soalnya ini baru pertama kali tamu saya begini, jawab Mbak Waro sembari memikirkan sesuatu. Nggak takut gimana, Mbak? Bayangkan saja, sosok itu terus mengusik saya. Bahkan tak tenang karena terus dipayang-payangi. Apalagi terkadang sosok itu menyerupai pelakor yang sudah mati itu, terang Marlin dengan suara meninggi. Menyerupai orang yang sudah mati? Tanya Mbak Waro memastikan. Iya, Mbak, menyerupai sahabat saya yang saya perbuat itu, jelas Marlin. Mbak Waro menghembuskan nafas. Bagi beliau kali ini lebih rumit. Lalu Mbak Waro memberikan sebuah air di dalam botol kecil yang sebelumnya beliau bacakan sesuatu yang tidak diketahui Marlin. Campurkan ini ke dalam ember yang berisi air, lalu mandikan ke seluruh tubuhmu, ucap Mbak Waro memberikan botol kecil yang sudah dibacakan mantra. Hanya untuk sekali mandi saja, Mbah. Iya, campurkan saja dengan air mandimu, jelas Mbak Waro. Oh, baiklah, Mbah. Akan langsung saya kerjakan, ujar Marlin. Iya, semoga berhasil, kata Mbak Waro. Marlin langsung berpamitan pulang. Ia juga memberikan mahar kepada Mbak Waro yang selalu bisa dimintai tolong. Saya pamit pulang, Mbah. Terima kasih banyak, ucap Marlin sembari bangkit dari tempat duduk dan diiring oleh Mbak Waro. Iya, nanti kesini lagi jika ada masalah apapun itu. Saya akan berusaha memberikan solusi pada orang yang kesusahan dan gundah gulana, ucap Mbak Waro lagi. Oh, pasti itu, Mbah, jawab Marlin tersenyum dan segera masuk ke dalam mobil menuju pulang. Mobil Marlin meninggalkan pekarangan rumah Mbak Waro. Hati dan pikirannya cukup lega. Akhirnya dia bisa memiliki penangkal tersebut dan Marlin berharap semoga manjur setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Waro. Mobil Marlin terus melaju. Untuk saat ini di perjalanan tidak ada hal-hal aneh ataupun ganjil. Padahal jalanan yang ia lalui adalah hutan, belum di daerah perkampungan. Mobil Marlin melaju semaksimal mungkin dan berharap tidak ada yang menghalangi jalannya saat ini. Lumayan lama ia di perjalanan. Akhirnya sampai di pekarangan rumah besar tersebut, namun tak ada mobil pian. Ternyata belum datang, batin Marlin. Ia segera masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi terang. Sepatu hak tinggi Marlin menggema ke seluruh sudut rumah. Ia hendak masuk ke dalam kamar, tapi ada sesuatu yang membuat dirinya hendak menoleh ke sofa ruang tamu yang beberapa detik lalu ia lalui. Tangan Marlin sudah berada di gagang pintu, tapi entah kenapa sudut matanya menangkap ada seseorang yang tengah duduk di sana. Sedikit ia palingkan wajah, dan ternyata benar, matanya tak salah tangkap. Ada seorang perempuan berwajah pucat tersenyum lebar. Bahkan yang lebih menakutkannya lagi, sosok itu laki-laki menyerupai Ningrum. Marlin dengan tergesa mendorong pintu, dan bersamaan juga dengan sosok itu yang tiba-tiba berdiri lalu melangkah menuju Marlin dengan senyuman lebar. Kedua kaki terbuka lebar, bahkan cairan merah mengalir dari selangkangannya. Marlin menutup pintu itu dengan keras sebelum sosok itu mendekat. Tangan Marlin gemetar hebat saat ia kembali memutar anak kunci dan menguncinya dari dalam. Tubuhnya gemetar, peluh bercucuran di keningnya, bahkan irama detak jantung Marlin berdegup kencang tak beraturan. Ia hanya mampu melorotkan tubuhnya pada balik pintu, dan sesekali terdengar lirihan dari sosok itu. Marlin, aku mohon hentikan semuanya. Ingat Marlin, kita ini sahabatan. Marlin, buka pintunya. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Suara tersebut terus diucapkan beberapa kali hingga membuat Marlin menggelengkan kepalanya tak percaya jika yang ia dengar adalah suara Ningrum. Tidak, itu bukan kamu Ningrum. Kamu sudah mati. Cepat pergi dari sini, sambung Marlin lagi. Pergi, pergi, teriak Marlin dan pekiknya lagi. Suara Ningrum masih terdengar di luar kamar. Namun ada yang membuat Marlin menjerit kembali, yaitu ada sosok lain sedang berdiri menatap Marlin dari balik jendela dengan gorden yang masih terbuka.
Pekik Marlin sembari menutup kedua matanya untuk menghindari mata yang sosok tersebut yang berada di depan kaca. Di antara bersamaan dengan teriakan Marlin, tiba-tiba lampu kamar menjadi mati. Bahkan kini Marlin semakin histeris berteriak meminta tolong. Namun saat lampu padam, suara Ningrum yang berada di luar kamarnya kini sudah tidak terdengar lagi. Bahkan siluet sosok di balik jendela kacanya pun sudah menghilang. Marlin merogoh tasnya untuk mencari ponselnya sebagai penerangan untuk saat ini. Beruntung, ponsel tersebut langsung dapat. Segera Marlin menyalakan lampu ponsel dengan jemari yang gemetar. Belum tenang detak jantung Marlin. Tiba-tiba saat ia menyalakan senter tersebut dan di detik selanjutnya ia kembali menjerit. Persis saat lampu senter dinyalakan, maka nampaklah dua sosok perempuan yang kini sudah berada di depannya. Bahkan hanya berjarak beberapa jengkal. Jerit Marlin bersamaan dengan hilangnya kesadarannya. Marlin sayang, apa kau ada di dalam? Panggil Bian. Marlin, buka pintunya. Panggil Bian lagi begitu panik karena pintu kamar terkunci dari dalam. Marlin mengerjapkan matanya berkali-kali. Telinganya mampu mendengar suara Bian yang begitu panik dengan keadaannya. Mas, lirik Marlin. Marlin, buka pintunya. Kamu tak kenapa-napa kan? Buka pintunya. Titah Bian. Marlin melihat ke seluruh kamarnya. Kini kamarnya kembali terang. Bahkan tidak ada sosok itu pun saat ini. Marlin berusaha setengah bangkit. Ia duduk sembari memutar anak kunci yang masih menggantung dan membukanya perlahan. Wah, astaga Marlin. Pekik Bian sembari membantu Marlin untuk membaringkan ke tempat tidur. Kamu pingsan? Apakah terluka? Tanya Bian sembari memperhatikan celah tubuh Marlin. Iya mas, tadi aku pingsan, jawab Marlin. Kamu habis kecelakaan? Tanya Bian. Tidak mas, jawab Marlin. Lalu apa? Kenapa pingsan? Nanti aku jelaskan mas, kepalaku sangat pusing, jawab Marlin sembari memejamkan matanya. Sedangkan Bian begitu panik melihat kondisi Marlin yang begitu sangat lelah. Bahkan Marlin enggan untuk ditinggalkan seorang diri. Mas, tutup gorden itu, pinta Marlin, dan segera Bian menutupnya. Mas mau mandi? Apa mau mas pindahkan ke kamar utama? Tanya Bian. Tidak, aku di sini saja. Tapi tolong mandinya jangan terlalu lama. Aku takut sendirian, jawab Marlin dengan mata yang tertutup. Iya, mas hanya mandi sebentar dan berganti pakaian, lalu kesini lagi, jawab Bian. Entah kenapa, Bian juga merasa sangat berat untuk meninggalkan Marlin sendirian. Firasatnya menandakan begitu buruk, tapi ia hanya meninggalkan sebentar untuk mandi dan berganti baju. Sekarang sudah jam berapa mas? Jam 10 malam, jawab Bian. Kamu pulang terlalu larut mas. Aku takut sendirian. Iya, mas minta maaf. Jika tidak akhir bulan maka mas tidak akan lembur, jelas Bian meminta pengertian. Malam itu, Marlin antara tidur dan tidak. Matanya tertutup, tapi telinganya mampu mendengar semuanya. Telinganya tidak tidur. Sedangkan Bian berada di sampingnya, sibuk dengan laptopnya saat ini. Lelaki itu benar-benar tidak meninggalkan Marlin sebentar pun. Setelah kejadian tadi malam, Marlin begitu trauma. Bahkan aktivitas lainnya ia merasa sangat terganggu. Ia terlalu takut jika sosok itu tiba-tiba datang dan meneror dirinya. Bahkan sekedar ke dapur pun Marlin begitu takut. Ia selalu meminta tolong Bian agar menemani dirinya. Mas, hari ini kerja? Tanya Marlin. Iya, memangnya kenapa? Tanya Bian. Mas disuruh libur, sambung Bian. Iya mas, aku ingin ada kamu hari ini, karena jika di sampingmu maka aku akan merasa tenang dan aman, jelas Marlin. Maafin mas ya, ini akhir bulan sayang, maka mas gak bisa libur dulu, jelas Bian membawa Marlin ke dalam pelukannya. Tapi jangan lembur ya mas, untuk malam ini, pintar Marlin. Ya sudah, nanti mas usahakan, jawab Bian dan sedikit membuat Marlin cukup tenang setelah mendengar penuturan Bian. Seperginya Bian, Marlin juga turut pergi meninggalkan rumah.
Ia beberapa kali ngedubel tentang masalah yang ia alami saat ini. Umpatan kasar ia lontarkan untuk mengeluarkan unek-uneknya. Itu rumahku, kenapa aku dihantui? Gumam Marlin. Mobil Marlin terus melaju menuju sebuah pertokoan. Jalanan cukup ramai, banyak orang berlalu lalang. Bahkan suara bising kendaraan juga saling bersautan. Marlin membelokkan mobilnya ke arah toko pakaian miliknya. Terlihat dua karyawannya tengah sibuk masing-masing melayani pembeli. Marlin segera turun dan ikut membantu keduanya yang sedang berjaga. Tolong tulis nama pakaian yang kini sudah habis, biar bisa diredikan kembali, ucap Marlin. Siap, Bu, jawab Tuti mengacungkan jari. Jika di toko dan di tengah keramaian, maka Marlin sedikit melupakan kejadian tadi malam yang membuatnya pingsan. Sulit dipercaya bagi Marlin, ternyata ada dua sosok yang menerornya. Padahal setaunya cuma satu sosok yang meminta sesajian kembali. Marlin merenung saat di toko dan mengingat-ingat kejadian dua sosok, satu berwajah putih pucat dengan senyuman lebar dan satunya yang berwujud menyerupai Ningrum. Marlin bingung, entah itu nyata memang Ningrum atau hanya tipu daya saja. Kepalanya berdenyut memikirkan kejadian tadi malam yang sangat susah dicerna. Beruntung tadi malam ia pingsan. Andaikan ia tidak pingsan, entah dirinya bagaimana dihadapkan dengan dua sosok perempuan itu. Bu Marlin, panggil salah satu karyawan Marlin dan mampu membuat Marlin terkejut. Astaga, saya kaget, omel Marlin. Maaf Bu, soalnya dari tadi saya panggil gak disaut. Saya kira tidur sambil duduk, ternyata cuma melamun. Gagah Tuti meminta maaf. Iya, akhir-akhir ini saya sering melamun. Mungkin terlalu banyak pikiran, jelas Marlin. Jangan sering melamun Bu, nanti kesambet, celetuk Tuti. Udah, kamu ngapain tadi manggil saya? Tanya Marlin mengalihkan pembicaraan. Ini Bu, saya ingin menyerahkan ini, daftar barang yang sudah habis dan selalu dicari-cari oleh pelanggan, jelas Tuti menyerahkan lembaran kertas dan langsung disambut oleh Marlin. Baik, terima kasih. Nanti saya akan cari barang yang habis sekalian saya cari modal terbaru, jawab Marlin. Seharian Marlin berkutat di toko. Ia memilih tidur di dalam toko untuk beristirahat sejenak daripada memilih pulang ke rumah dalam keadaan sendirian. Ia takut hal-hal yang dialaminya kembali terjadi. Sudah jam 5, yuk tutup, lanjut besok lagi, ujar Marlin. Mobil Marlin melaju menuju rumah. Saat sampai di depan, tak nampak mobil Bian. Marlin memilih berdiam diri di dalam mobil sembari memainkan ponselnya. Ia keluar dari mobil untuk sekedar melihat-lihat rumah tetangganya. Di antara mereka ada yang tengah sibuk mengobrol. Marlin, sapa ibu-ibu. Bu Nani, jawab Marlin. Saya lihat mobil sampean selalu ada di sini. Kembali rujuk ya? Tanya Bu Nani sekaligus melempar candaan. Doakan yang terbaik ya Bu, jawab Marlin tersenyum malu. Rujuk aja lagi Mar, kan pelakor itu udah mati juga, saut ibu-ibu yang lain. Setuju tuh, kembali lagi aja kayak dulu, timpal yang lain. Iya Bu, memang begitu kok, jawab Marlin malu. Marlin cukup terhibur saat bisa mengobrol dengan para tetangganya, sekalian menunggu kedatangan Bian. Ya sudah Bu, saya pamit ya, pengen balik dulu, mau mandi, ucap Marlin. Oh iya, silakan, jawab mereka kompak. Marlin pulang. Ia pikir jika saat siang hari tak akan terjadi apa-apa, maka Marlin memutuskan untuk pulang dan mandi untuk menunggu Bian datang. Marlin melangkahkan kakinya menuju kamar. Ia mengambil handuk dan pakaiannya. Setelahnya langsung masuk ke dapur menuju kamar mandi yang berada di sana. Marlin mandi dan begitu menikmati aroma sabun yang menguar memberikan rasa tenang dan rileks. Tak lupa ia mengerjakan apa kata Mbak Waro untuk mencampurkan air mandinya dengan air yang diberikan oleh dukun itu. Ia mengguyurkan tubuhnya dengan air beberapa kali dan berharap setelah ini dirinya tak akan diganggu lagi. Seharusnya ia mengerjakannya saat mandi pagi, namun ia kelupaan dan akhirnya mengerjakannya di waktu sore. Saat sedang mandi, Marlin samar-samar mendengar suara Bian di balik pintu. Iya Mas, tunggu sebentar, jawab Marlin mengakhiri kegiatannya. Pintu terbuka, namun tak ada siapapun di ruang dapur.
Marlin beranjak mencari Bian sembari memanggil-manggil namanya. "Mas," panggil Marlin sembari membuka pintu utama, dan terlihat tidak ada siapapun. Saat Marlin ingin kembali menutup pintu kamar utama, tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya di pantulan cermin. Tapi bukan itu yang membuatnya syok, melainkan ada sosok itu lagi yang persis berdiri di belakangnya. Tubuh Marlin bergetar hebat saat tangan dingin itu menyentuhnya lehernya. "Tolong jangan ganggu saya." Marlin kembali jatuh pingsan setelah menjerit ketakutan. Tubuhnya masih berbelit dengan handuk, dan ditemukan Bian dengan keadaan tak sadarkan diri berada di kamar utama. "Astaga Marlin, bangun," panggil Bian sembari menepuk-nepuk pipi Marlin. Marlin terbangun dan langsung memeluk Bian dengan erat. Ia menangis di pelukan Bian bahwa ia sedang ketakutan. "Kamu pingsan lagi sayang. Coba ceritakan sama Mas apa yang terjadi," tanya Bian, berusaha membantu Marlin untuk tiduran di kasur. Marlin menggelengkan kepalanya. Ia tidak siap untuk menceritakan tentang kejadiannya yang ia alami akhir-akhir ini. Jika ia bercerita, maka Bian akan bertanya tentang sebabnya. "Ditanya kenapa malah ngelamun," ucap Bian menegur Marlin yang tengah tak fokus saat diajak bicara. "Oh, gak apa-apa Mas, mungkin aku sedang capek aja," jawab Marlin. "Baru datang Mas?" tanya Marlin penasaran, karena sebelum ia pingsan ia mendengar suara Bian yang tengah memanggilnya. "Baru sampai, dan ketika Mas panggil-panggil malah gak dijawab. Ternyata malah pingsan, tergeletak di dalam kamar," jelas Bian. "Aku sedang pusing Mas, mungkin nanti akan pergi ke dokter. Entah tekanan darah tinggi atau rendah, aku gak tahu," ucap Marlin. "Iya, periksa nanti. Kalau malam ini juga mau," tawa Bian. "Nanti besok aja Mas, aku malam ini pengen istirahat aja," jawab Marlin tersenyum sembari memperhatikan Bian. "Mas mau mandi dulu ya, gerah banget," ucap Bian melepaskan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Marlin menyimpulkan jika sosok itu bisa berubah wujud menyerupai seseorang. Bahkan Bian baru saja tiba, sedangkan suara panggilan yang ia dengar barusan bukan suara Bian, ternyata suara yang menyerupai. Marlin lebih hati-hati. Ia selalu waspada ke depannya jika Bian bukan sebenarnya Bian yang asli. Namun setelah ia mandi dengan air yang dicampurkan dari Mbak Waro, entah kenapa tidak berefek sama sekali. Bahkan setelah ia mandi, sosok itu malah mendekati dirinya. "Mungkin air dari Mbak Waro belum bekerja semestinya," batin Marlin menenangkan dirinya yang masih gelisah. Bahkan dadanya masih berdebar-debar dengan tangan yang berkeringat dingin. "Nah kan ngelamun lagi. Mikirin apa sih?" ujar Bian mengagetkan Marlin. "Mas sudah selesai?" tanya Marlin. "Udah, cuman sebentar, sekedar ngilangin bau keringat," jawab Bian memilih pakaiannya di dalam lemari. "Mikirin apa sih? Cerita sini sama Mas. Siapa tahu Mas bisa kasih solusi," pinta Bian kepada Marlin agar dirinya terbuka. "Tidak ada apa-apa Mas, gak ada juga yang sedang aku pikirkan," jawab Marlin tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya meminta untuk dipeluk. Marlin dan Bian tidur bersama. Namun Marlin tak dapat memejamkan matanya. Rasa ngantuk sudah benar-benar hilang. Kini ia merasa kegelisahan yang luar biasa. Marlin berkali-kali berganti posisi tidur, sedangkan Bian sudah mendengkur sejak tadi. Kepalanya berdenyut hebat. Bahkan sesekali ia juga menggaruk tubuhnya yang gatal-gatal. Baru beberapa detik ia terpejam, tiba-tiba suara ningrum kembali memenuhi pendengarannya. Marlin langsung membuka matanya. Tak ada Bian di sampingnya. Ia sadar hanya mimpi. Namun ia melihat ada ningrum yang tengah duduk di depan meja rias, sedang menyisir rambut panjangnya. Marlin menjerit. Ia tak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Namun ia sekarang merasa bahwa saat ini benar-benar nyata. Kamu siapa? Tolong pergi dari rumahku. Kamu bukan ningrum. Perempuan jalang itu sudah mati, teriak Marlin histeris. "Pergi dari rumahku," bekik Marlin. Namun sosok itu sama sekali tidak menggubrisnya. Perempuan itu hanya terdiam dengan tangan yang masih menyisir rambutnya. "Kumohon, tolong pergi dari sini, siapapun kamu," isak Marlin penuh ketakutan. Sosok itu masih membelakangi Marlin. Ia berusaha keluar dari kamar, beringsut turun dari ranjang.
sembari memanggil Bian yang entah berada di mana. Marlin memegang kekang pintu, tangannya gemetar hebat dengan keringat dingin, dadanya berdegup kencang, bahkan nafasnya memburu. Ia berusaha keluar dari kamar, namun pintu seakan terkunci. Pergerakan Marlin terhenti ketika ada sesuatu yang berbisik persis di telinganya. "Marlin," bisik suara itu, suara yang menyerupai suara Ningrum sewaktu hidup. "Marlin." Marlin tak berani menoleh. Ia tahu sosok itu kini berada di belakangnya. Tiba-tiba Marlin merasakan ada tangan kurus yang memegang lehernya. "Tolong jangan sakiti aku, Ningrum. Ingat, kau sudah mati," lirik Marlin. Tiba-tiba sosok itu tertawa cekikikan persis di samping Marlin. Marlin menutup matanya dan menutup kedua telinganya dengan tangannya sambil meracau memohon agar sosok itu pergi. Marlin merasa tangan kurus dan dingin itu kini mengeratkan tangan di lehernya. Bahkan sosok itu mencengkeram leher Marlin. Marlin berontak, nafasnya tersengal-sengal. Ia berusaha melepaskan tangan kurus itu, namun tenaganya tidak begitu kuat. Tubuhnya limbung. Kini mata Marlin terbelalak menatap sosok yang menyerupai Ningrum. Wajah cantik Ningrum yang tersenyum mulai berubah dengan wajah aslinya yang terakhir kali meregang nyawa. Mata yang melotot, tubuh yang dipenuhi cacar dan mengeluarkan aroma tak sedap, bahkan darah kental keluar dari kedua paha Ningrum. Sosok itu terus mencengkeram leher Marlin dengan kuat. Senyum Ningrum kini sudah berganti dengan tangisannya yang memilukan. Tubuh Marlin tidak bisa digerakkan sama sekali. Yang ada di pikirannya saat ini, ia akan mati di tangan sosok gentayangan Ningrum. "Mati kau," bisik sosok itu tersenyum lebar dan semakin lebar. Bahkan mulutnya setengah robek. Marlin tak kuasa. Ia sudah hampir kehabisan nafas. Tubuh yang tak bisa digerakkan, mata yang melotot, bahkan saat ini ia mengeluarkan air kencingnya. "Marlin sayang, astaga, kamu kenapa?" ucap Bian berusaha membangunkan Marlin yang seperti sedang sekarat. "Marlin, sadar," kata Bian lagi terus menepuk-nepuk pipi Marlin dan menggoyangkan badan Marlin. Usaha Bian masih gagal, bahkan ia mencubit Marlin pun masih tetap tak sadar. Akhirnya Bian menyiramkan sedikit air ke wajah Marlin. "Syukurlah, sudah sadar," ucap Bian dengan lega. Marlin menatap sekitar dengan nafas memburu. Bian tersenyum yang kini berada di depannya. Namun ia tak langsung bisa percaya jika itu benar-benar Bian. Sayangku, kamu kenapa?" tanya Bian. "Kau siapa? Kau bukan Bian suamiku," ucap Marlin waspada, bahkan ia beringsut mundur. "Tenang Marlin, aku ini Bian. Ada apa denganmu?" jawab Bian. "Tidak, kau bukan Bian. Di mana suamiku?" Pekik Marlin histeris. Bian mengusap rambutnya. Ia bingung apa yang terjadi kepada Marlin. Saat Marlin tidur, perempuan itu begitu gelisah, bahkan menjerit-jerit meminta tolong dan menyebut nama Ningrum. "Tenangkan dirimu Marlin, kau hanya bermimpi buruk," ujar Bian memeluk Marlin, memberikan ketenangan. Marlin tergugu saat berada di pelukan Bian. Ia menangis jadi-jadinya, bahkan tubuhnya gemetar dengan peluh yang membasahi. "Tenang sayang, kamu hanya mimpi," ucap Bian mendekap Marlin di dada bidangnya. "Mas, jangan tinggalkan aku. Aku takut sendirian," ucap Marlin. "Iya, Mas tidak akan meninggalkanmu. Tadi Mas hanya ke dapur buat kopi," jawab Bian. "Buat kopi? Berarti tadi Mas gak ada di kamar?" tanya Marlin. "Iya, tadi Mas kebangun dan ingin ngopi, sekalian ngerokok di dapur," jawab Bian. "Saat Mas di dapur, Mas dengar suara kamu menjerit-jerit minta tolong. Bahkan kamu menyebut nama Ningrum," jelas Bian. "Mas menemukanku di depan pintu?" tanya Marlin. Bian menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau masih berada di tempat tidur," jawab Bian. Sulit dicerna bagi Marlin jika itu mimpi, tapi sangat nyata. Bahkan ia sadar dan terbangun dalam keadaan sendirian di dalam kamar. Tapi jika itu nyata, seingatannya dia pingsan kehabisan nafas berada di depan pintu. Tapi Bian mengatakan jika dirinya masih berada di tempat tidur. "Sayang, kau melamun. Apa yang kau pikirkan?" tanya Bian membuat Marlin tersentak kaget. Kepala Marlin berdenyut. Ia memegang lehernya yang seakan perih. Bahkan ia juga menyadari
jika pakaian dalamnya basah. Bian terus memperhatikan Marlin yang sejak tadi diam saja. Bahkan, ia takut jika Marlin kenapa-napa. Bian menyentuh tangan Marlin sembari berkata, "Sayang, jangan terus melamun. Aku takut kau seperti Ningrum," ujar Bian. "Seperti Ningrum? Memangnya ada apa dengannya sebelum meninggal?" tanya Marlin penasaran. "Tapi jika aku jelaskan, kamu jangan cemburu ya. Saat ini cuma kamu yang kucintai. Bagiku, Ningrum masa lalu yang tak perlu diingatkan," kata Bian tersenyum. "Iya, aku tak cemburu, jelaskan saja," jawab Marlin ingin lebih banyak tahu tentang yang dialami oleh Ningrum. Saat dia sakit, Ningrum sering berhalusinasi dan menjerit-jerit ketakutan. Ia sangat depresi, ditambah dengan sakitnya yang tak kunjung membaik. Bahkan ia keguguran bukan karena penyakitnya, melainkan ia terjatuh karena berlari. Tapi ia tak menjelaskan takut karena apa. Beruntung halusinasinya tidak parah. Ia hanya stres karena penyakitnya, lalu berakibat pada gangguan pada pikirannya. Beruntung tidak sampai gila. Jelas Bian panjang lebar. Marlin baru tahu jika yang dialami Ningrum sudah hampir mendekati gila. Maka ia berpendapat jika santet dari Mang Anto tentang kuku tersebut benar-benar nyata dan berfungsi. Tapi setelah mendengar penuturan Bian, Ningrum hanya sering berhalusinasi, tidak separah sampai ia gila. "Lalu setelah ia sedikit depresi itu gimana, Mas?" tanya Marlin lebih ingin tahu. "Ia keguguran dan semakin terpuruk, dan lebih sering lagi berteriak kesakitan, dan sering meracau sendirian. Pokoknya, dia berbicara dengan ucapan tak jelas," tutur Bian panjang lebar. "Waduh, ngeri juga ya. Mungkin Ningrum depresi karena penyakitnya dan tak terima keguguran, Mas," ucap Marlin. "Iya, Mas juga mengira begitu. Tapi, apa yang bisa diperbuat? Sudah takdirnya keguguran," lanjut Bian menunduk lesu. Lalu setelah ia sering berhalusinasi dan meracau, tidak lama ia kesakitan kembali. Ia mengeluhkan tentang alat kelaminnya yang gatal-gatal dan lama-kelamaan menjadi panas dengan rasa seperti terbakar. Jelas Bian lagi tanpa diminta. "Katanya sangat sakit, seperti diiris-iris dengan benda tajam," sambung Bian. Marlin yang mendengar penuturan dari Bian seakan juga ikut merasakan sakitnya. Bahkan ia merasa juga ikut ngilu mendengar penuturan dari Bian yang begitu detail menjelaskan tentang keadaan Ningrum. "Mas takut jika kenapa-kenapa dengan kamu, sayang. Mas takut kamu seperti Ningrum dan mampu membuat Mas ketakutan dan ikut trauma," ungkap Bian memeluk Marlin dan memendamkan wajah Marlin di dadanya. "Makanya kamu harus terbuka sama Mas. Jika apa-apa, kita langsung ke rumah sakit untuk berobat," sambung Bian. "Aku baik-baik saja, Mas. Mas tenang saja," jawab Marlin. Marlin dan Bian kembali melanjutkan tidur. Walaupun sudah dipaksakan untuk memejamkan mata, namun Marlin masih tetap terjaga. Ia masih kepikiran tentang yang ia alami barusan, kejadian yang sangat nyata. Bahkan saat Marlin turun dari ranjang dan memperhatikan lehernya di cermin, terlihat beberapa goresan kemerahan. Bahkan jika disentuh, begitu sakit dan perih. "Aku hanya mimpi," ucap Marlin menegaskan jika dirinya hanya terlalu ketakutan dan berlebihan sampai terbawa mimpi. Pagi itu, Bian menyiapkan minuman hangat dan roti untuk Marlin yang masih tertidur. "Mas," panggil Marlin. "Sudah bangun. Ini Mas siapkan untukmu. Tolong dihabiskan ya." Marlin memperhatikan Bian dari atas hingga bawah yang sudah rapi sepagi ini. Padahal biasanya lelaki itu masih berada di dalam selimut. "Mau kemana, Mas?" tanya Marlin memindai tubuh Bian. "Maaf, Mas baru bilang sekarang. Tadi malam bos di kantor nelpon, diminta untuk ikut keluar kota. Tenang saja, Mas tidak menginap," jelas Bian. "Lalu sepagi ini perginya?" tanya Marlin. "Iya, sebentar lagi Mas berangkat. Kamu gak apa-apa kan ditinggal secepat ini?" Marlin menggeleng lemah. "Mau gimana lagi?" Marlin mengiyakannya saja. "Jangan sering melamun ya sayang," ucap Bian mencium pucuk kepala Marlin. Marlin menganggukkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. "Dan ingat satu lagi, jika terjadi sesuatu, berteriaklah, minta tolong pada tetangga. Emas sebenarnya sangat khawatir
Tapi Mas janji akan pulang hari ini juga, ucap Bian mengambil tas kerjanya. Iya, tenang saja Mas, aku akan baik-baik saja di rumah, jawab Marlin. Marlin tak mengantarkan Bian keluar. Ia masih ingin merebahkan tubuhnya di kamar untuk bermalas-malasan dengan kepala yang sedikit sakit karena telah lelah berpikir. Marlin melihat langit dari balik jendela. Langit sudah mulai terang. Sebentar lagi ia juga akan bersiap untuk pergi ke toko mencari kegiatan yang mampu membuat Marlin sedikit nyaman. Romantis banget sih Mas Bian, gumam Marlin sembari memperhatikan minuman hangat dan roti yang sudah diolesi dengan selai. Ia hanya menatapnya, belum berniat untuk memakannya. Marlin bangun dari tempat tidur dan membuka jendela kamar. Kini ia masih berada di kamar utama. Ia membuka jendela dan ia berniat mulai fokus pada dirinya sendiri. Tidak mau sering melamun yang mengakibatkan sering berhalusinasi. Saat jendela dibuka, Marlin terkejut saat melihat persis di bawah jendela terdapat foto Ningrum. Tetapi ada yang membuat dirinya tak kalah terkejut, berupa rambut pirang yang digelung dengan kain putih. Lantas, seketika ingatan Marlin tertuju dengan benda yang pernah ia tanam di sela-sela pohon bambu, persis bahkan sama. Tidak mungkin, ucap Marlin menggelengkan kepalanya sembari mengucek-ucek matanya agar ia tak salah lihat. Tiba-tiba angin pagi berhembus dengan kencang, membuat perasaan Marlin dilanda gelisah dan ketakutan. Ia masih membekap mulutnya tak percaya. Lantas ia langsung menutup kembali jendela tersebut dan menguncinya. Marlin menggelengkan kepalanya. Jika dipikir-pikir, tak mungkin benda itu berada di sini. Bahkan jika dibawa angin pun sangat mustahil. Tidak, aku pasti salah lihat, ujar Marlin sembari tertawa seorang diri. Aku pasti salah lihat, ujarnya lagi terus meyakinkan dirinya. Tiba-tiba Marlin menjerit sambil tertawa terbahak-bahak, bahkan menarik-narik rambutnya, terus mengatakan jika matanya halusinasi. Aku hanya halusinasi. Bekiknya lagi dengan tawa yang kosong. Tubuh Marlin mundur ke belakang. Ia mundur dari jendela yang sudah ia tutup kembali. Namun baru 2 langkah saat ia mundur ke belakang, tiba-tiba punggungnya menabrak sesuatu. Tetapi seingat Marlin, di belakangnya kini masih jauh dengan dinding. Perlahan Marlin membalikkan badannya untuk memastikan jika di belakang punggungnya bukan dinding kamar. Saat Marlin membalikkan badannya, ia langsung menjerit ketakutan. Ternyata betul dugaannya. Punggungnya bukan menabrak dinding, melainkan ada sosok perempuan dengan senyum lebar. "Ah!" teriak Marlin histeris. Sosok itu terus menatap Marlin dengan mata melotot. Marlin kembali mundur ke belakang. Ia sudah sangat ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia berusaha menjauhi sosok itu, lagi-lagi punggungnya berhenti. Bukan dinding, melainkan ada sosok lain menyerupai Ningrum. Marlin kembali menjerit histeris. Bahkan 2 sosok itu terus melotot tajam ke arah Marlin. Marlin yang dipenuhi ketakutan terus meracau. "Pergi kau, ini rumahku. Jangan ikuti aku. Kau bukan Ningrum. Perempuan jalang itu sudah mati. Apa kalian ingin membalaskan dendam? Silakan, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Ayo bunuh aku," teriak Marlin dengan suara yang nyaring. Sosok itu berusaha menjangkau leher Marlin. Saat tangan itu sudah berada di leher jenjang tersebut, tiba-tiba Marlin langsung ambruk. Marlin tak sadarkan diri hingga beberapa saat. Para tetangga yang mendengarnya saling berbisik. Bahkan di antara mereka berusaha mendatangi rumah Marlin karena jeritan Marlin cukup keras di pagi hari. Suara minta tolongnya sangat nyaring. Khawatir terjadi apa-apa dengan Marlin, ungkap salah satu ibu-ibu. "Sama saya juga dengar," saut yang lain. Beberapa orang yang memeriksanya kedapatan jika melihat Marlin sedang pingsan di dekat jendela. "Telepon suaminya," titah salah satu tetangganya. Pintu rumah dibuka. Beruntung tidak dikunci dari dalam. Mereka mendapati Marlin dengan tubuh memprihatinkan, dengan rambut yang acak-acakan. Bahkan di antara mereka yang melihat kondisi Marlin mengatakan jika yang Marlin alami sama seperti Ningrum. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.